Iblis merupakan makhluk yang dilaknat Allah. Dia akan terus menggoda manusia agar terjerumus ke dalam neraka. Sejak baru lahir hingga manusia menuju ajalnya, iblis tidak akan pernah berhenti menggodanya. Golongan ini tidak akan membiarkan Bani Adam menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Banyak manusia berpikir, jika sedemikian jahatnya iblis tersebut, lalu mengapa Allah tidak membinasakannya saja? Bukankah itu mudah bagi Allah? Bukankah jika iblis tidak ada, maka semuanya akan menjadi baik dan aman serta taat kepada Allah? Ternyata, pertanyaan dan pernyataan-pernyataan seperti itu kurang tepat. Sebab, pernah di suatu zaman, bahwa Allah pernah menjadikan manusia hidup tanpa iblis. Kisahnya ini terjadi di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik, kita mulai kisahnya. Pernah suatu ketika, Nabi Sulaiman alaihissalam memohon kepada Allah untuk menangkap iblis dan memenjarakannya. Nabi Sulaiman berharap ketiadaan iblis akan membuat manusia hidup lebih tentram dan damai tanpa dosa. Namun, apa yang terjadi setelahnya, itu justru membuat Nabi Sulaiman kembali melepaskan makhluk tersebut. Kisah ini dikutip dari buku Kisah-Kisah Allah karya Ahmad Mir Khalafzadeh dan Qasim Mir Khalafzadeh. Dalam sebuah riwayat diceritakan bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kekuatan penuh menundukkan kalangan manusia, jin, dan hewan. Bahkan setan-setan kala itu menjadi pekerjanya untuk membawa dan mengimpor batu-batuan, pasir, serta bahan bangunan lain, memenjarakan iblis, merantai, serta mengikatnya, sehingga manusia tidak berbuat dosa dan maksiat lagi. Namun, perintah ini tidak serta-merta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Allah mewahyukan kepada Nabi Sulaiman bahwa tidak ada baiknya jika iblis ditangkap atau dibinasakan. Allah berfirman kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Sulaiman, tidak ada baiknya jika iblis ditangkap." Tapi Nabi Sulaiman tetap memohon, "Ya Allah, keberadaan makhluk terkutuk ini tidak ada kebaikan di dalamnya." Allah berfirman lagi, "Jika iblis ditangkap, maka akan banyak pekerjaan manusia yang akan ditinggalkan." Nabi Sulaiman berkata, "Ya Allah, aku ingin menangkap makhluk terkutuk ini selama beberapa hari saja." Maka setelah itu, Allah mengizinkan Nabi Sulaiman untuk menangkap iblis dan memenjarakannya. Kemudian keesokan harinya, Nabi Sulaiman mengutus pekerjanya untuk berjualan tas ke pasar. Namun sesampainya di pasar, ada hal yang tidak biasa terjadi. Pasar tersebut kosong tanpa penghuni. Semua pedagang menutup dagangan mereka. Pekerjanya lalu memberitahukan hal tersebut kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya, "Apa yang telah terjadi?" Namun pekerjanya menjawab, "Kami tidak tahu." Lalu pada malam itu, Nabi Sulaiman tidak makan dan hanya minum air saja. Pada hari berikutnya, anak buah Nabi Sulaiman kembali ke pasar untuk berjualan tas. Namun hal yang sama kembali terjadi. Pasar tetap kosong dan tidak berpenghuni. Ternyata setelah dicari tahu, manusia lebih banyak memilih menutup pasar. Mereka pergi ke masjid dan menuju kuburan untuk mengingat kematian, menangis dan meratap. Mereka sibuk mempersiapkan bekal menuju akhirat tanpa memperdulikan lagi keindahan duniawi. Hal ini tentu membuat sang Nabi keheranan dan berpikir apa yang sedang terjadi. Nabi Sulaiman lalu bertanya kepada Allah tentang hal ini. Kenapa orang-orang tidak bekerja mencari nafkah? Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Sulaiman, engkau telah menangkap iblis itu, sehingga akibatnya manusia tidak bergairah bekerja mencari nafkah. Bukankah sebelumnya telah aku katakan kepadamu bahwa menangkap iblis tidak mendatangkan kebaikan?" Mendengar jawaban Allah tersebut, Nabi Sulaiman kembali melepaskan iblis dan bala tentaranya lagi. Dan benar saja, keesokan harinya, pasar kembali ramai. Manusia kembali bersemangat bekerja, mencari harta dunia untuk makan, dan memenuhi kebutuhannya. Sahabat beriman, tentunya dari kisah ini bukan berarti iblis memberikan bantuan kepada manusia untuk bersemangat mengejar dunia. Justru iblis menginginkan kita tenggelam dan terlena dalam kenikmatan duniawi. Maka dari itu, kita boleh saja mengejar dunia, akan tetapi dunia itu di tangan, bukan di hati. Kita dianjurkan untuk mengejar dunia, namun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan justru membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah singkat penuh hikmah ketika Nabi Sulaiman memenjarakan iblis yang terkutuk. Dan itulah yang terjadi jika manusia hidup tanpa iblis di dunia ini. Maka dari itu, ada baiknya bagi kita untuk tidak berprasangka buruk terhadap ciptaan Allah, meski dia kita anggap tidak berguna sekalipun. Karena Allah lah yang maha tahu apa yang dia ciptakan. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.